Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 futsal akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk tugas 3 atau tugas pengganti mid semester. Kelompok kami terdiri dari pertama Muhammad Azam Adi Raihan, Bagas Febrian, Diva Wahyu Putra Utomo, Keiko Alfian, Rifan Fatur Rahman, Solahuddin Sopi, Muhammad Rufaizin, Wian Darmawan Susanto, Mujadid Abdullah Azam, dan yang terakhir ada Yusri Frandika Rahman. Untuk yang pertama, teknik dasar futsal akan dibacakan oleh Vian Darmawan. Saya persilahkan kepada Vian Darmawan. Siap, Mas Mais. Dasar futsal itu ada passing, control, dan moving. Untuk slide berikutnya akan dibacakan oleh Mas Diva Wahyu. Baik Mas Faiz, karakteristik kondisi fisik pemain futsal. Yang pertama yaitu pada kiper. Kiper harus mempunyai reaksi yang bagus. Yang kedua yaitu ancor. Ancor harus memiliki ketenangan saat membawa bola dan memiliki daya tahan yang bagus. Yang ketiga, ala. Ala harus memiliki kelincahan, agresivitas, dan kecepatan guna untuk membongkar pertahanan lawan. Pivot. Pivot harus memiliki kekuatan dan power. Untuk slide berikutnya akan dibacakan oleh Keiko Alfian. Selanjutnya ada sistem energi predominan. Next. Pada cabang olahraga futsal dituntut memiliki daya tahan yang baik seperti aerobik. Karena pada cabang olahraga futsal memiliki intensitas yang terus-menerus. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mujadid Abdullah Azam. Terima kasih Mas Faiz. Baik, slide selanjutnya. Otot yang berperan. Jadi pertama ada kiper. Otot yang berperan pada kiper yaitu otot kaki, tangan, dan lengan. Selanjutnya angkor. Otot yang berperan adalah otot kaki. Untuk ala, otot kaki juga sama seperti angkor. Yang terakhir pivot. Ya, otot yang berperan adalah otot kaki, punggung, dada, dan lengan. Kemudian yang kelima akan dibacakan oleh Bagas Febrian. Yang kelima adalah gerakan sendi di cabur futsal. Yang pertama, artikulatio lateralalis, persendian yang terbentuk dari ujung distal, os tibia dan os fibula, serta bagian atas dari os talus. Ada dua bagian yaitu ligamentum mediale dan ligamentum lateral. Yang kedua ada artikulatio tibiofibularis distal. Adalah artikulatio yang terbentuk dari tibia dan fibula yang merupakan sindesmosis sehingga pergerakan yang dapat dilakukan sangat terbatas. Dan yang ketiga artikulatio subtalaris. Adalah persendian yang terbentuk dari os talus dan os calcaneus yang memiliki fungsi untuk endorotasi dan eksorotasi dengan tungkai bawah yang memiliki aksis longitudinal yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh kaki yang dimiliki aksis transversal dan memungkinkan terjadinya gerakan supinasi dan pronasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rifan Fatur Rahman. Oke, selanjutnya kebutuhan fisiologis. Pada hakikatnya, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku seseorang. Psikologi olahraga pada hakikatnya adalah psikologi yang diterapkan dalam bidang olahraga
meliputi faktor-faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap atlet dan faktor-faktor di luar atlet yang dapat mempengaruhi penampilan atau performa atlet tersebut. Weinberg, R.S. dan Gold D. pada tahun 1995 mengemukakan bahwa sport and exercise psychology is the scientific study of people and their behavior in sport and exercise context. Secara garis besarnya kegiatan adalah mempelajari bagaimana faktor psikologis mempengaruhi penampilan fisik seseorang. 2. Memahami bagaimana keterlibatan seseorang dalam olahraga mempengaruhi perkembangan psikis, kesehatan, dan kesejahteraan psikisnya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Azam Adi Rehan. Oke, ada aspek emosi. Emosi adalah keadaan mental yang ditandai oleh perasaan yang kuat dan diikuti ekspresi motorik yang berhubungan dengan suatu objek atau situasi eksternal. Tingkat emosi seorang atlet akan berubah dari waktu ke waktu dan sangat tergantung terhadap tekanan mental yang dihadapi atlet pada saat itu. James Driver tahun 1971 mengemukakan bahwa emosi ditandai adanya perasaan yang kuat, biasanya merupakan dorongan terhadap bentuk-bentuk tingkah laku tertentu. Apabila atlet terganggu dengan hebat akan mempengaruhi fungsi intelektualnya. Hal ini akan berpengaruh terhadap penampilan atlet. Kemampuan atlet menerima rangsangan emosional seperti pujian, ejekan, cemoohan, ancaman, baik penonton, pelatih, atau teman-temannya akan menentukan kuat lemahnya mental atlet. Karena mental atlet meliputi keseluruhan proses kejiwaan yang terorganisir, sehingga gangguan pada aspek emosional akan berpengaruh terhadap kondisi mental secara keseluruhan. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Yusri Frandika Rahman. Aspek agresivitas. Agresivitas biasa juga disebut dengan giat atau keuletan, adalah suatu tindakan yang dilakukan atas motif dan motivasi yang tinggi dalam diri seorang atau atlet. Keuletan yang dimiliki oleh seorang sangat tinggi pengaruhnya terhadap pencapaian prestasi. Karena keuletan, seseorang atau atlet mempunyai keinginan yang tinggi untuk melakukan suatu tugas atau latihan yang berat untuk mencapai suatu tujuan. Marcel dan Cooper pada tahun 1977 membagi aspek agresivitas menjadi dua, yaitu satu, agresivitas yang terkontrol, dan kedua adalah agresivitas yang tidak terkontrol. Agresivitas yang terkontrol dengan ketat akan menunjukkan adanya kontrol yang ekstrem terhadap tingkah laku agresif dalam berbagai kondisi, sedangkan agresivitas yang tidak terkontrol menunjukkan kurangnya larangan terhadap pengungkapan tingkah laku agresif dan kecenderungan untuk mengadakan respon terhadap frustrasi dan dengan tindakan-tindakan agresif. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Solahuddin Sofi. Oke, terima kasih Mas Faiz. Jadi selanjutnya ada aspek motivasi, yaitu prestasi atlet merupakan hasil penambahan antara latihan dan motivasi atlet. Sehingga motivasi ini dipandang penting dalam mencapai tujuan, yaitu atlet berprestasi maksimal. Tanpa motivasi tidak akan ada prestasi yang muncul seperti yang dinyatakan oleh Kreti melalui penelitian mengenai kecemasan dan motivasi terhadap prestasi olahraga. Prestasi olahraga menunjukkan bahwa tingkat kecemasan rendah dan motivasi tinggi menghasilkan penampilan olahraga yang meningkat. Selanjutnya ada kecerdasan atau inteligensi. Kecerdasan atau inteligensi seseorang atlet dalam olahraga sangat dibutuhkan, terutama pada cabang olahraga yang memerlukan keterampilan teknik tinggi, taktik, dan strategi bermain yang kompleks. Kecerdasan yang tinggi akan berpengaruh terhadap tingkat kemampuan seseorang atlet untuk mengatasi problema yang dihadapi dalam latihan dan saat pertandingan. Atlet yang memiliki kecerdasan tinggi akan lebih mudah dan cepat menemukan solusi mengatasi problema yang terjadi dalam latihan dan pertandingan.
dibandingkan atlet yang memiliki tingkat kecerdasan rendah. Terima kasih waktunya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.